Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Tibbul qulubi wal wadiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bagi kita umat Islam, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penting karena 12 Rabiul Awal dikenal sebagai bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang disebut sebagai uswah hasanah yang diutus ke bumi ini untuk misi penyempurnaan akhlak karimah, dan beliau sendiri dinyatakan oleh Al-Quran Karim sebagai pribadi dengan akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Allah Muhammad benar-benar memiliki akhlak, karakter dan pribadi yang agung. Hanya ada satu orang manusia yang diberi pendidikan la'ala khuluqin azim. Pada saat yang sama, sebagai Nabi dan Rasul terakhir, yang juga disebutkan di dalam Al-Quran Karim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, dan beliau juga sebagai khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Bahkan secara tegas beliau menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu berbeda dari nabi dan rasul terdahulu yang diutus kepada umat-umat tertentu, sehingga dalam satu masa bisa jadi 2, 3 atau beberapa nabi yang diutus untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bahkan ada satu saat nabi dan rasul itu diutus bersama-sama, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang putra, dan dua-duanya menjadi nabi dan rasul, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dan begitu
tugas kerasulan seorang nabi berakhir, kemudian digantikan oleh rasul yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan misinya untuk seluruh umat manusia dengan tugas dan fungsi membawa kabar gembira bagi mereka yang mengikuti petunjuk dan tuntunan yang dibawa oleh beliau, sekaligus memberi peringatan kepada mereka yang menolak atau bahkan memusuhi beliau sebagai nabi dan rasul. Di samping itu, beliau diutus untuk misi kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau bukan hanya mengajarkan kerahmatan dan membawa misi kerahmatan, tetapi beliau sekaligus memberikan petunjuk praktis tentang kerahmatan itu. Memang secara lisan beliau menegaskan ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi oleh Dia yang Maha Penyayang. Karena itu beliau menegaskan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tebarkan yang di langit akan menebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya dan memberikan pernyataan bahwa di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman, baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, beliau menegaskan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmah, atau bisa juga bermakna perbedaan pendapat dari umatku harus disikapi dengan kerahmatan, dengan kasih sayang. Bahwa kita berbeda itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ketika kita berbeda dan kita memilih pendapat-pendapat tertentu karena kita meyakini bahwa pendapat yang kita pilih itu adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Tetapi karena kita harus menghargai perbedaan itu, selama perbedaan tersebut ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, maka kita pun memberikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang berbeda, yang meyakini bahwa pendapat mereka lebih benar. Tetapi siapa yang paling benar di antara kita ketika terjadi perbedaan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Karena itu kerahmatan dan kasih sayang di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman,
mestinya disikapi dengan kerahmatan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal sebagai pribadi yang selalu mengedepankan kasih sayang dalam berinteraksi dengan umatnya yang beragam itu. Tetapi kita berbeda dari beliau. Kita boleh jadi suatu ketika kita bisa menebarkan kasih sayang itu, tetapi mungkin pada kesempatan yang lain kita lalai, kita lupa, dan bahkan kita tidak menerapkannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara terus menerus memberikan petunjuk, mencontohkan, memberikan teladan tentang kasih sayang itu. Karena kasih sayang yang diberikan oleh beliau itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa tampil mencerminkan, memerangkan dan memberikan petunjuk praktis tentang kerahmatan itu karena beliau dibimbing, diasuh dan diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan, "Adlamani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung membimbing, mengajarkan tata krama, sopan santun dan karakter yang baik, dan menuntun, memberi petunjuk tentang karakter yang baik itu dengan cara yang terbaik. Maka wajar kalau beliau menjadi uswah hasanah. Kita menjadikan beliau sebagai teladan yang baik dalam kehidupan. Beliau bisa memberikan tuntunan, teladan tentang kasih sayang, tentang kelemah lembutan ketika berinteraksi, ketika bermuamalah dengan berbagai kelompok yang berbeda, karena memang beliau selalu dalam kerahmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu Muhammad, maka engkau bisa berlaku lunak, berlemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang yang memusuhi kamu, kepada orang-orang yang mengusir kamu, kepada orang-orang yang memarahi kamu. Bahkan beliau menunjukkan kasih sayang dan kerahmatan itu dengan baik, apalagi kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Kasih sayang, kelembutan, dan kerahmatan itu ditunjukkan, sehingga itulah yang menjadikan banyak orang yang mengetahui kelembutan, kasih sayang, dan kerahmatan beliau, yang kemudian secara sukarela menyatakan diri masuk Islam dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau kunta
fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau Muhammad berlaku bersikap keras dan berlaku kasar kepada manusia di sekelilingmu, lam fa'du min haulik, pasti mereka akan menjauhkan diri, akan menghindari kamu. Ayat ini menyatakan lau, sekiranya, adalah ungkapan yang diberikan Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, atau bisa dikatakan bahkan mustahil terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau kunta, sekiranya engkau Muhammad berlaku keras dan bersikap kasar, lam fa'du min haulik, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang berlaku kasar kepada Nabi, bersikap kejam kepada beliau, dan memperlakukan beliau di luar batas-batas peri kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Memberi maaf dalam arti al-afu artinya menghapus dendam. Jadi bukan hanya menyatakan saya memberikan maaf kepadamu, tetapi sekaligus menghapus dendam, menghapus kemarahan, dan menghapus hal-hal yang masih memungkinkan orang membalas atas kejahatan orang lain. Karena itu sudah dihapus, tidak ada lagi. Nabi diperintahkan untuk memberi maaf dalam arti menghapus dendam, menghapus kesalahan dan kekeliruan orang kepada beliau. Mereka yang memusuhi Nabi belum lagi meminta maaf atas kesalahan, dosa, dan perbuatan-perbuatan tercela yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau yang diperintahkan memberi maaf, bukan orang-orang yang memusuhi beliau yang diperintahkan meminta maaf kepada beliau. Jadi mereka yang bersalah, Nabi yang diperintahkan memberikan maaf. Tidak mudah buat kita umatnya untuk bersikap seperti itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memberi maaf kepada orang yang bersalah sebelum yang bersalah itu datang meminta maaf kepada Nabi. Karena beliau adalah uswah hasanah. Beliau diharapkan mengambil contoh, umatnya mengambil contoh dari sikap dan keteladanan beliau. Bukan hanya itu, ayat ini mengatakan wastaghfir lahu, mohonkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan mereka, baik dosa dan kesalahan kepada Allah maupun dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Mereka belum lagi istighfar atas dosa dan kesalahan beliau. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah
atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bukan dosa dan kesalahan beliau, kesalahannya orang-orang yang memusuhi beliau, nabi yang diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu hal yang secara umum bisa dinyatakan tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh umatnya seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu ayat ini memberikan perintah wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan itu. Tentu urusan-urusan yang sifatnya keduniaan, urusan-urusan yang tidak menyangkut ajaran agama. Karena urusan-urusan yang menyangkut ajaran agama itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diberikan kewenangan, diberikan tugas untuk memberikan penjelasan tentang makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan az-zikr Al-Qur'an agar engkau Muhammad memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga untuk bisa memahami dan mengamalkan petunjuk Al-Qur'an Karim, kita harus mencari penjelasan-penjelasan dari beliau dalam hadis-hadis beliau, baik hadis-hadis qauliyah, penjelasan-penjelasan lisan, maupun hadis-hadis fi'liyah, hadis-hadis yang sifatnya petunjuk praktis pengamalan terhadap apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim secara umum. Tadi beliau diperintahkan wasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka, bukan berdialog. Musyawarah itu syaur pada mulanya berarti memeras dan mengeluarkan madu dari sarangnya. Madu itu adalah berfungsi sebagai syifa, penyembuh terhadap penyakit yang banyak sifatnya. Kemudian madu itu kemudian nikmat dan enak, sehingga perintah bermusyawarah itu memberikan petunjuk bahwa musyawarah itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan hasilnya mestinya madu. Jadi musyawarah mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa tidak semua orang perlu diminta pendapatnya dalam musyawarah itu. Yang perlu diminta pendapatnya adalah mereka yang bisa menghasilkan seperti madu, bukan yang menimbulkan kegaduhan, bukan yang menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan umat. Mereka yang bisa memberikan solusi, jalan keluar terhadap persoalan-persoalan umat. Itu tentang musyawarah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan ini. Di ayat lain dikatakan wa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu diselesaikan dengan
musyawarah. Musyawarah ini bisa dalam kehidupan keluarga, bisa dalam kehidupan bermasyarakat, dan bisa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan keluarga, Al-Quranul Karim menyatakan watasyawurin, bermusyawarah, yang intinya adalah kepala dan anggota keluarga. Ketika dalam hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan, Al-Quranul Karim menyatakan wa amruhum syura bainahum. Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Al-Quranul Karim menyatakan wasyawirhum fil amri. Itu 3 model dan bentuk musyawarah dalam Al-Quranul Karim dengan bentuk yang berbeda karena objeknya juga berbeda. Tapi intinya mencari solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat ini. Wasyawirhum fil amri. Tetapi ketika kita bermusyawarah dan kemudian melahirkan keputusan, melahirkan hal-hal untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan umat, itu tidak ada yang menjamin kebenarannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Makanya ayat ini menegaskan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah membulatkan tekad, bekerja keras untuk mencari dan menemukan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi terhadap persoalan-persoalan umat, bekerja keras dengan berbagai kemampuan manusia. Ayat ini menyatakan kalau itu sudah dilakukan semua, maka fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Serahkan seluruh persoalan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berhasil itu melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa diri karena yakin bahwa kesuksesan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seseorang yang bertawakal menyikapi kesuksesan itu dengan bersyukur. Pada saat yang sama, ketika belum menghasilkan kesuksesan, keberhasilan, maka belum berhasilnya usaha itu tidak menimbulkan rasa putus asa, tetapi disikapi dengan sabar. Kesabaran menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu juga menjadi hal yang sangat penting sebagai unsur pengendali tingkah laku, pengendalian diri agar tetap menjaga diri sehingga dan kesabaran itu juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini ketika bicara tentang tawakal itu usaha dulu baru tawakal. Ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW ketika turunnya ayat tentang perintah bertawakal ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat bersyukur, bergembira dan tidak ada lagi beban ketika ada perintah tawakal. Itu unta-unta saya tidak ada lagi yang saya urusi. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian saya menjadi tenang.
apakah dicuri, apakah di apa, saya tidak urusi lagi. Semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi, karena beliau adalah orang yang sangat santun, menyatakan ikilha wa tawakkal. Ikat dulu, pelihara dulu, tempatkan pada tempat yang aman. Setelah itu baru bertawakal. Jangan bertawakal lalu tidak ada usaha sebelumnya. Ikilha wa tawakkal. Itu saya kira yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan tawakal, dalam kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita di bumi ini dengan baik sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah keterbatasan kita, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita, seluruh sikap kita selalu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan itu adalah atas anugerah dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dengan sikap dan pola hidup seperti itu, dengan sikap kasih sayang, dengan sikap kerahmatan ketika kita bersama dengan orang lain, maka kita menebarkan kasih sayang dan kita merasakan kasih sayang itu, dan orang merasakan kasih sayang dalam kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat seperti yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, hidayah, kekuatan lahir dan batin untuk terus melaksanakan ibadah dan penghambaan diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita selamat dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ibnul qulubi wal wadiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bagi kita umat Islam, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penting,
karena 12 Rabiul Awal dikenal sebagai bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan yang disebut sebagai uswah hasanah yang diutus ke bumi ini untuk misi penyempurnaan akhlak karimah, dan beliau sendiri dinyatakan oleh Al-Quran Karim sebagai pribadi dengan akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak, karakter dan pribadi yang agung. Hanya ada satu orang manusia yang diberi predikat la'ala khuluqin azim. Pada saat yang sama, sebagai nabi dan rasul terakhir yang juga disebutkan di dalam Al-Quran Karim bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, dan beliau juga sebagai khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Bahkan secara tegas beliau menegaskan, la nabiyya, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu berbeda dari nabi dan rasul terdahulu yang diutus kepada umat-umat tertentu, sehingga dalam satu masa bisa jadi 2, 3 atau beberapa nabi yang diutus untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bahkan ada satu saat nabi dan rasul itu diutus bersama-sama, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang putra, dan dua-duanya menjadi nabi dan rasul, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dan begitu tugas kerasulan seorang nabi berakhir, kemudian digantikan oleh rasul yang lain. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan misinya untuk seluruh umat manusia, dengan tugas dan fungsi membawa kabar gembira bagi mereka yang mengikuti petunjuk dan tuntunan yang dibawa oleh beliau, sekaligus memberi peringatan kepada mereka yang menolak atau bahkan memusuhi beliau sebagai nabi dan rasul. Di samping itu, beliau diutus untuk misi kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau bukan hanya mengajarkan kerahmatan dan membawa misi kerahmatan, tetapi beliau sekaligus memberikan petunjuk praktis tentang kerahmatan itu.
Memang secara lisan beliau menegaskan ar-rahimuna yarhamhumur rahman, orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi oleh Dia yang Maha Penyayang. Karena itu beliau menegaskan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tebarkan yang di langit akan menebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya dan memberikan pernyataan bahwa di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman, baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, beliau menegaskan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmah, atau bisa juga bermakna perbedaan pendapat dari umatku harus disikapi dengan kerahmatan, dengan kasih sayang. Bahwa kita berbeda itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ketika kita berbeda dan kita memilih pendapat-pendapat tertentu karena kita meyakini bahwa pendapat yang kita pilih itu adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Tetapi karena kita harus menghargai perbedaan itu, selama perbedaan tersebut ada dasarnya dari Al-Quran dan Hadis, maka kita pun memberikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang berbeda, yang meyakini bahwa pendapat mereka lebih benar. Tetapi siapa yang paling benar di antara kita ketika terjadi perbedaan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Karena itu kerahmatan dan kasih sayang di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman, mestinya disikapi dengan kerahmatan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal sebagai pribadi yang selalu mengedepankan kasih sayang dalam berinteraksi dengan umatnya yang beragam itu. Tetapi kita berbeda dari beliau. Kita boleh jadi suatu ketika kita bisa menebarkan kasih sayang itu, tetapi mungkin pada kesempatan yang lain kita lalai, kita lupa, dan bahkan kita tidak menerapkannya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara terus menerus memberikan petunjuk, mencontohkan, memberikan teladan tentang kasih sayang itu. Karena kasih sayang yang diberikan oleh beliau itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa tampil mencerminkan, memerangkan dan memberikan petunjuk praktis tentang kerahmatan itu karena beliau dibimbing, diasuh dan diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegaskan, "Adlamani Rabbi
fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung membimbing, mengajarkan tata krama, sopan santun dan karakter yang baik, dan menuntun, memberi petunjuk tentang karakter yang baik itu dengan cara yang terbaik. Maka wajar kalau beliau menjadi uswah hasanah. Kita menjadikan beliau sebagai teladan yang baik dalam kehidupan. Beliau bisa memberikan tuntunan, teladan tentang kasih sayang, tentang kelemah lembutan ketika berinteraksi, ketika bermuamalah dengan berbagai kelompok yang berbeda, karena memang beliau selalu dalam kerahmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu Muhammad, maka engkau bisa berlaku lunak, berlemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang yang memusuhi kamu, kepada orang-orang yang mengusir kamu, kepada orang-orang yang memarahi kamu. Bahkan beliau menunjukkan kasih sayang dan kerahmatan itu dengan baik, apalagi kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Kasih sayang, kelembutan, dan kerahmatan itu ditunjukkan, sehingga itulah yang menjadikan banyak orang yang mengetahui kelembutan, kasih sayang, dan kerahmatan beliau, yang kemudian secara sukarela menyatakan diri masuk Islam dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau kunta fadzan ghalidal qalbi lam faddu min haulik." Sekiranya engkau Muhammad bersikap keras dan berlaku kasar kepada manusia di sekelilingmu, lam fa'du min haulik, pasti mereka akan menjauhkan diri, akan menghindari kamu. Ayat ini menyatakan lau, sekiranya, adalah ungkapan yang diberikan Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, atau bisa dikatakan bahkan mustahil terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau kunta," sekiranya engkau Muhammad berlaku keras dan bersikap kasar, lam fa'du min haulik, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling. Orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang berlaku kasar kepada Nabi, bersikap kejam kepada beliau, dan memperlakukan beliau di luar batas-batas peri kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa'fu anhum," maafkan mereka.
memberi maaf dalam arti al-afu, artinya menghapus dendam. Jadi bukan hanya menyatakan saya memberikan maaf kepadamu, tetapi sekaligus menghapus dendam, menghapus kemarahan, dan menghapus hal-hal yang masih memungkinkan orang membalas atas kejahatan orang lain. Karena itu sudah dihapus, tidak ada lagi. Nabi diperintahkan untuk memberi maaf dalam arti menghapus dendam, menghapus kesalahan dan kekeliruan orang kepada beliau. Mereka yang memusuhi Nabi belum lagi meminta maaf atas kesalahan, dosa, dan perbuatan-perbuatan tercela yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau yang diperintahkan memberi maaf, bukan orang-orang yang memusuhi beliau yang diperintahkan meminta maaf kepada beliau. Jadi mereka yang bersalah, Nabi yang diperintahkan memberikan maaf. Tidak mudah buat kita umatnya untuk bersikap seperti itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memberi maaf kepada orang yang bersalah sebelum yang bersalah itu datang meminta maaf kepada Nabi. Karena beliau adalah uswah hasanah. Beliau diharapkan mengambil contoh, umatnya mengambil contoh dari sikap dan keteladanan beliau. Bukan hanya itu, ayat ini mengatakan wastaghfir lahu, mohonkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan mereka, baik dosa dan kesalahan kepada Allah maupun dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Mereka belum lagi istighfar atas dosa dan kesalahan beliau. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bukan dosa dan kesalahan beliau, kesalahannya orang-orang yang memusuhi beliau. Nabi yang diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu hal yang secara umum bisa dinyatakan tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh umatnya seperti yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu ayat ini memberikan perintah wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan itu. Tentu urusan-urusan yang sifatnya keduniaan, urusan-urusan yang tidak menyangkut ajaran agama. Karena urusan-urusan yang menyangkut ajaran agama itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diberikan kewenangan, diberikan tugas untuk memberikan penjelasan tentang makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan az-zikr, Al-Qur'an, agar engkau Muhammad memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga untuk bisa memahami dan mengamalkan petunjuk Al-Quran Karim, kita harus mencari
penjelasan-penjelasan dari beliau dalam hadis-hadis beliau, baik hadis-hadis qauliyah, penjelasan-penjelasan lisan, maupun hadis-hadis fi'liyah, hadis-hadis yang sifatnya petunjuk praktis pengamalan terhadap apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim secara umum. Jadi beliau diperintahkan wasyawirhum, bermusyawarah dengan mereka, bukan berdialog. Musyawarah itu syaur pada mulanya berarti memeras dan mengeluarkan madu dari sarangnya. Madu itu adalah berfungsi sebagai syifa, penyembuh terhadap penyakit yang banyak sifatnya. Kemudian madu itu kemudian nikmat dan enak, sehingga perintah bermusyawarah itu memberikan petunjuk bahwa musyawarah itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan hasilnya mestinya madu. Jadi musyawarah mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa tidak semua orang perlu diminta pendapatnya dalam musyawarah itu. Yang perlu diminta pendapatnya adalah mereka yang bisa menghasilkan seperti madu, bukan yang menimbulkan kegaduhan, bukan yang menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan umat. Mereka yang bisa memberikan solusi, jalan keluar terhadap persoalan-persoalan umat. Itu tentang musyawarah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan ini. Di ayat lain dikatakan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah ini bisa dalam kehidupan keluarga, bisa dalam kehidupan bermasyarakat, dan bisa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan keluarga, Al-Quranul Karim menyatakan watasyawurin, bermusyawarah, yang intinya adalah kepala dan anggota keluarga. Ketika dalam hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan, Al-Quranul Karim menyatakan wa amruhum syura bainahum. Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Al-Quranul Karim menyatakan wasyawirhum fil amri. Itu tiga model dan bentuk musyawarah dalam Al-Quranul Karim dengan bentuk yang berbeda karena objeknya juga berbeda. Tapi intinya mencari solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat ini. Wasyawirhum fil amri. Tetapi ketika kita bermusyawarah dan kemudian melahirkan keputusan, melahirkan hal-hal untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan umat, itu tidak ada yang menjamin kebenarannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Makanya ayat ini menegaskan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
jika kalian sudah membulatkan tekad, bekerja keras untuk mencari dan menemukan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi terhadap persoalan-persoalan umat, bekerja keras dengan berbagai kemampuan manusia. Ayat ini menyatakan kalau itu sudah dilakukan semua, maka fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Serahkan seluruh persoalan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berhasil itu melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa diri karena yakin bahwa kesuksesan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seseorang yang bertawakal menyikapi kesuksesan itu dengan bersyukur. Pada saat yang sama, ketika belum menghasilkan kesuksesan, keberhasilan, maka belum berhasilnya usaha itu tidak menimbulkan rasa putus asa, tetapi disikapi dengan sabar. Kesabaran menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu juga menjadi hal yang sangat penting sebagai unsur pengendali tingkah laku, pengendalian diri agar tetap menjaga diri sehingga dan kesabaran itu juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini ketika bicara tentang tawakal itu usaha dulu baru tawakal. Ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW ketika turunnya ayat tentang perintah bertawakal ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat bersyukur, bergembira dan tidak ada lagi beban ketika ada perintah tawakal. Itu unta-unta saya tidak ada lagi yang saya urusi. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian saya menjadi tenang. Apakah dicuri, apakah apa, saya tidak urusi lagi. Semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi, karena beliau adalah orang yang sangat santun, menyatakan ikilha wa tawakkal. Ikat dulu, pelihara dulu, tempatkan pada tempat yang aman. Setelah itu baru bertawakal. Jangan bertawakal lalu tidak ada usaha sebelumnya. Ikilha wa tawakkal. Itu saya kira yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam kaitannya dengan tawakal, dalam kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita di bumi ini dengan baik sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah keterbatasan kita, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita, seluruh sikap kita, selalu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan itu adalah atas anugerah dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dengan sikap dan pola hidup seperti itu, dengan sikap kasih sayang, dengan sikap kerahmatan ketika kita bersama dengan orang lain, maka kita menebarkan kasih sayang dan kita merasakan kasih sayang itu, dan orang merasakan kasih sayang dalam kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat seperti yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, hidayah, kekuatan lahir dan batin untuk terus melaksanakan ibadah dan penghambaan diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya sehingga kita selamat dalam kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bagi kita umat Islam, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penting karena 12 Rabiul Awal dikenal sebagai bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang disebut sebagai uswah hasanah yang diutus ke bumi ini untuk misi penyempurnaan akhlak karimah, dan beliau sendiri dinyatakan oleh Al-Quran Karim sebagai pribadi dengan akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak, karakter dan pribadi yang agung. Hanya ada satu orang manusia yang diberi predikat la'ala khuluqin azim. Pada saat yang sama, sebagai nabi dan rasul terakhir yang juga disebutkan di dalam Al-Quran Karim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah, dan beliau juga sebagai khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Bahkan secara tegas beliau menegaskan, la nabiyya, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu berbeda dari nabi dan rasul terdahulu yang diutus kepada umat-umat tertentu,
sehingga dalam satu masa bisa jadi 2, 3 atau beberapa nabi yang diutus untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bahkan ada satu saat nabi dan rasul itu diutus bersama-sama, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang putra, dan dua-duanya menjadi nabi dan rasul, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dan begitu tugas kerasulan seorang nabi berakhir, kemudian digantikan oleh rasul yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan misinya untuk seluruh umat manusia, dengan tugas dan fungsi membawa kabar gembira bagi mereka yang mengikuti petunjuk dan tuntunan yang dibawa oleh beliau, sekaligus memberi peringatan kepada mereka yang menolak atau bahkan memusuhi beliau sebagai nabi dan rasul. Di samping itu, beliau diutus untuk misi kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau bukan hanya mengajarkan kerahmatan dan membawa misi kerahmatan, tetapi beliau sekaligus memberikan petunjuk praktis tentang kerahmatan itu. Memang secara lisan beliau menegaskan ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi oleh Dia yang Maha Penyayang. Karena itu beliau menegaskan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tebarkan yang di langit akan menebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya dan memberikan pernyataan bahwa di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman, baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, beliau menegaskan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmah, atau bisa juga bermakna perbedaan pendapat dari umatku harus disikapi dengan kerahmatan, dengan kasih sayang. Bahwa kita berbeda itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ketika kita berbeda dan kita memilih pendapat-pendapat tertentu karena kita meyakini
bahwa pendapat yang kita pilih itu adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Tetapi karena kita harus menghargai perbedaan itu, selama perbedaan tersebut ada dasarnya dari Al-Quran dan Hadis, maka kita pun memberikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang berbeda, yang meyakini bahwa pendapat mereka lebih benar. Tetapi siapa yang paling benar di antara kita ketika terjadi perbedaan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Karena itu, kerahmatan dan kasih sayang di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman, mestinya disikapi dengan kerahmatan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal sebagai pribadi yang selalu mengedepankan kasih sayang dalam berinteraksi dengan umatnya yang beragam itu. Tetapi kita berbeda dari beliau. Kita boleh jadi suatu ketika kita bisa menebarkan kasih sayang itu, tetapi mungkin pada kesempatan yang lain kita lalai, kita lupa, dan bahkan kita tidak menerapkannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara terus menerus memberikan petunjuk, mencontohkan, memberikan teladan tentang kasih sayang itu. Karena kasih sayang yang diberikan oleh beliau itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa tampil mencerminkan, memerangkan dan memberikan petunjuk praktis tentang kerahmatan itu karena beliau dibimbing, diasuh dan diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan, "Adlamani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung membimbing, mengajarkan tata krama, sopan santun dan karakter yang baik, dan menuntun, memberi petunjuk tentang karakter yang baik itu dengan cara yang terbaik. Maka wajar kalau beliau menjadi uswah hasanah. Kita menjadikan beliau sebagai teladan yang baik dalam kehidupan. Beliau bisa memberikan tuntunan, teladan tentang kasih sayang, tentang kelemah lembutan ketika berinteraksi, ketika bermuamalah dengan berbagai kelompok yang berbeda, karena memang beliau selalu dalam kerahmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu Muhammad, maka engkau bisa berlaku lunak, berlemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang yang memusuhi kamu,
kepada orang-orang yang mengusir kamu, kepada orang-orang yang memarahi kamu. Bahkan beliau menunjukkan kasih sayang dan kerahmatan itu dengan baik, apalagi kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Kasih sayang, kelembutan, dan kerahmatan itu ditunjukkan, sehingga itulah yang menjadikan banyak orang yang mengetahui kelembutan, kasih sayang, dan kerahmatan beliau, yang kemudian secara sukarela menyatakan diri masuk Islam dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau Muhammad bersikap keras dan berlaku kasar kepada manusia di sekelilingmu, lam fa'du min haulik, pasti mereka akan menjauhkan diri, akan menghindari kamu. Ayat ini menyatakan lau, sekiranya, adalah ungkapan yang diberikan Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, atau bisa dikatakan bahkan mustahil terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walau kunta, sekiranya engkau Muhammad berlaku keras dan bersikap kasar, lam fa'du min haulik, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling. Orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang berlaku kasar kepada Nabi, bersikap kejam kepada beliau, dan memperlakukan beliau di luar batas-batas peri kemanusiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fa'fu anhum, maafkan mereka. Memberi maaf dalam arti al-afu artinya menghapus dendam. Jadi bukan hanya menyatakan saya memberikan maaf kepadamu, tetapi sekaligus menghapus dendam, menghapus kemarahan, dan menghapus hal-hal yang masih memungkinkan orang membalas atas kejahatan orang lain. Karena itu sudah dihapus, tidak ada lagi. Nabi diperintahkan untuk memberi maaf dalam arti menghapus dendam, menghapus kesalahan dan kekeliruan orang kepada beliau. Mereka yang memusuhi Nabi belum lagi meminta maaf atas kesalahan, dosa, dan perbuatan-perbuatan tercela yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau yang diperintahkan memberi maaf, bukan orang-orang yang memusuhi beliau yang diperintahkan meminta maaf kepada beliau. Jadi mereka yang bersalah, Nabi yang diperintahkan memberikan maaf. Tidak mudah buat kita umatnya untuk bersikap seperti itu. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk memberi maaf kepada orang yang bersalah sebelum yang bersalah itu datang meminta maaf kepada Nabi. Karena beliau adalah uswah hasanah. Beliau diharapkan mengambil contoh
umatnya mengambil contoh dari sikap dan keteladanan beliau. Bukan hanya itu, ayat ini mengatakan wastaghfir lahu, mohonkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan mereka, baik dosa dan kesalahan kepada Allah maupun dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Mereka belum lagi istighfar atas dosa dan kesalahan beliau. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bukan dosa dan kesalahan beliau, kesalahannya orang-orang yang memusuhi beliau. Nabi yang diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu hal yang secara umum bisa dinyatakan tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh umatnya seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu ayat ini memberikan perintah wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan itu. Tentu urusan-urusan yang sifatnya keduniaan, urusan-urusan yang tidak menyangkut ajaran agama. Karena urusan-urusan yang menyangkut ajaran agama itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diberikan kewenangan, diberikan tugas untuk memberikan penjelasan tentang makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan az-zikr, Al-Qur'an, agar engkau Muhammad memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga untuk bisa memahami dan mengamalkan petunjuk Al-Qur'an Karim, kita harus mencari penjelasan-penjelasan dari beliau dalam hadis-hadis beliau, baik hadis-hadis qauliyah, penjelasan-penjelasan lisan, maupun hadis-hadis fi'liyah, hadis-hadis yang sifatnya petunjuk praktis pengamalan terhadap apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim secara umum. Tadi beliau diperintahkan wasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka, bukan berdialog. Musyawarah itu syaur pada mulanya berarti memeras dan mengeluarkan madu dari sarangnya. Madu itu adalah berfungsi sebagai syifa, penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang banyak sifatnya. Kemudian madu itu kemudian nikmat dan enak, sehingga perintah bermusyawarah itu memberikan petunjuk bahwa musyawarah itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan hasilnya mestinya madu. Jadi musyawarah mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa tidak semua orang perlu diminta pendapatnya dalam musyawarah itu.
yang perlu diminta pendapatnya adalah mereka yang bisa menghasilkan seperti madu, bukan yang menimbulkan kegaduhan, bukan yang menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan umat. Mereka yang bisa memberikan solusi, jalan keluar terhadap persoalan-persoalan umat. Itu tentang musyawarah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasyawirhum fil amri." Bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan ini. Di ayat lain dikatakan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah ini bisa dalam kehidupan keluarga, bisa dalam kehidupan bermasyarakat, dan bisa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan keluarga, Al-Quranul Karim menyatakan watasyawurin, bermusyawarah, yang intinya adalah kepala dan anggota keluarga. Ketika dalam hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan, Al-Quranul Karim menyatakan wa amruhum syura bainahum. Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Al-Quran Karim menyatakan wasyawirhum fil amri. Itu 3 model dan bentuk musyawarah dalam Al-Quran Karim dengan bentuk yang berbeda karena objeknya juga berbeda. Tapi intinya mencari solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat ini. Wasyawirhum fil amri. Tetapi ketika kita bermusyawarah dan kemudian melahirkan keputusan, melahirkan hal-hal untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan umat, itu tidak ada yang menjamin kebenarannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Makanya ayat ini menegaskan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah membulatkan tekad, bekerja keras untuk mencari dan menemukan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi terhadap persoalan-persoalan umat, bekerja keras dengan berbagai kemampuan manusia. Ayat ini menyatakan kalau itu sudah dilakukan semua, maka fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Serahkan seluruh persoalan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berhasil itu melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa diri karena yakin bahwa kesuksesan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seseorang yang bertawakal menyikapi kesuksesan itu dengan bersyukur. Pada saat yang sama, ketika belum menghasilkan kesuksesan, keberhasilan, maka belum berhasilnya usaha itu tidak menimbulkan rasa putus asa, tetapi disikapi dengan sabar. Kesabaran menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu juga menjadi hal yang sangat penting sebagai unsur pengendali tingkah laku, pengendalian diri agar tetap menjaga diri sehingga
dan kesabaran itu juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini ketika bicara tentang tawakal itu usaha dulu baru tawakal. Ada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat tentang perintah bertawakal ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sangat bersyukur, bergembira dan tidak ada lagi beban ketika ada perintah tawakal. Itu unta-unta saya tidak ada lagi yang saya urusi. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian saya menjadi tenang. Apakah dicuri, apakah apa, saya tidak urusi lagi. Semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi, karena beliau adalah orang yang sangat santun, menyatakan, "Ikilha wa tawakkal." Ikat dulu, pelihara dulu, tempatkan pada tempat yang aman. Setelah itu baru bertawakal. Jangan bertawakal lalu tidak ada usaha sebelumnya. Ikilha wa tawakkal. Itu saya kira yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan tawakal, dalam kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita di bumi ini dengan baik sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah keterbatasan kita, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita, seluruh sikap kita, selalu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan itu adalah atas anugerah dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dengan sikap dan pola hidup seperti itu, dengan sikap kasih sayang, dengan sikap kerahmatan ketika kita bersama dengan orang lain, maka kita menebarkan kasih sayang dan kita merasakan kasih sayang itu, dan orang merasakan kasih sayang dalam kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat seperti yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, hidayah, kekuatan lahir dan batin untuk terus melaksanakan ibadah dan penghambaan diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita selamat dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wal wadiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam
Semoga senantiasa tercurah kandungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bagi kita umat Islam, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penting karena 12 Rabiul Awal dikenal sebagai bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang disebut sebagai uswah hasanah yang diutus ke bumi ini untuk misi penyempurnaan akhlak karimah, dan beliau sendiri dinyatakan oleh Al-Quran Karim sebagai pribadi dengan akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak, karakter dan pribadi yang agung. Hanya ada satu orang manusia yang diberi predikat la'ala khuluqin azim. Pada saat yang sama, sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang juga disebutkan di dalam Al-Quran Karim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, dan beliau juga sebagai khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Bahkan secara tegas beliau menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu berbeda dari nabi dan rasul terdahulu yang diutus kepada umat-umat tertentu, sehingga dalam satu masa bisa jadi 2, 3 atau beberapa nabi yang diutus untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Bahkan ada satu saat nabi dan rasul itu diutus bersama-sama, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang putra, dan dua-duanya menjadi nabi dan rasul, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dan begitu tugas kerasulan seorang nabi berakhir, kemudian digantikan oleh rasul yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan misinya untuk seluruh umat manusia, dengan tugas dan fungsi membawa kabar gembira bagi mereka yang mengikuti petunjuk dan tuntunan yang dibawa oleh beliau, sekaligus memberi peringatan kepada mereka yang menolak atau bahkan memusuhi beliau
sebagai nabi dan rasul. Di samping itu, beliau diutus untuk misi kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau bukan hanya mengajarkan kerahmatan dan membawa misi kerahmatan, tetapi beliau sekaligus memberikan petunjuk praktis tentang kerahmatan itu. Memang secara lisan beliau menegaskan Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi oleh Dia yang Maha Penyayang. Karena itu beliau menegaskan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tebarkan yang di langit akan menebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya dan memberikan pernyataan bahwa di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman, baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, beliau menegaskan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmah, atau bisa juga bermakna perbedaan pendapat dari umatku harus disikapi dengan kerahmatan, dengan kasih sayang. Bahwa kita berbeda itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ketika kita berbeda dan kita memilih pendapat-pendapat tertentu karena kita meyakini bahwa pendapat yang kita pilih itu adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Tetapi karena kita harus menghargai perbedaan itu, selama perbedaan tersebut ada dasarnya dari Al-Quran dan Hadis, maka kita pun memberikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang berbeda, yang meyakini bahwa pendapat mereka lebih benar. Tetapi siapa yang paling benar di antara kita ketika terjadi perbedaan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Karena itu kerahmatan dan kasih sayang di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman, mestinya disikapi dengan kerahmatan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal sebagai pribadi yang selalu mengedepankan kasih sayang dalam berinteraksi dengan umatnya yang beragam itu. Tetapi kita berbeda dari beliau. Kita boleh jadi suatu ketika kita bisa menebarkan kasih sayang itu, tetapi mungkin pada kesempatan yang lain kita lalai, kita lupa, dan bahkan kita tidak menerapkannya.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara terus menerus memberikan petunjuk, mencontohkan, memberikan teladan tentang kasih sayang itu. Karena kasih sayang yang diberikan oleh beliau itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa tampil mencerminkan, memerangkan dan memberikan petunjuk praktis tentang kerahmatan itu karena beliau dibimbing, diasuh dan diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan adlamani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung membimbing, mengajarkan tata krama, sopan santun dan karakter yang baik, dan menuntun, memberi petunjuk tentang karakter yang baik itu dengan cara yang terbaik. Maka wajar kalau beliau menjadi uswah hasanah. Kita menjadikan beliau sebagai teladan yang baik dalam kehidupan. Beliau bisa memberikan tuntunan, teladan tentang kasih sayang, tentang kelemah lembutan ketika berinteraksi, ketika bermuamalah dengan berbagai kelompok yang berbeda, karena memang beliau selalu dalam kerahmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu Muhammad, maka engkau bisa berlaku lunak, berlemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang yang memusuhi kamu, kepada orang-orang yang mengusir kamu, kepada orang-orang yang memarahi kamu. Bahkan beliau menunjukkan kasih sayang dan kerahmatan itu dengan baik, apalagi kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Kasih sayang, kelembutan, dan kerahmatan itu ditunjukkan, sehingga itulah yang menjadikan banyak orang yang mengetahui kelembutan, kasih sayang, dan kerahmatan beliau, yang kemudian secara sukarela menyatakan diri masuk Islam dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau Muhammad berlaku, bersikap keras dan berlaku kasar kepada manusia di sekelilingmu, lam fa'du min haulik, pasti mereka akan menjauhkan diri, akan menghindari kamu. Ayat ini menyatakan lau, sekiranya, adalah ungkapan yang diberikan Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi.
atau bisa dikatakan bahkan mustahil terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau kunta, sekiranya engkau Muhammad berlaku keras dan bersikap kasar, lam fa'du min haulik, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling. Orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang berlaku kasar kepada Nabi, bersikap kejam kepada beliau, dan memperlakukan beliau di luar batas-batas peri kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Memberi maaf dalam arti al-afu artinya menghapus dendam. Jadi bukan hanya menyatakan saya memberikan maaf kepadamu, tetapi sekaligus menghapus dendam, menghapus kemarahan, dan menghapus hal-hal yang masih memungkinkan orang membalas atas kejahatan orang lain. Karena itu sudah dihapus, tidak ada lagi. Nabi diperintahkan untuk memberi maaf dalam arti menghapus dendam, menghapus kesalahan dan kekeliruan orang kepada beliau. Mereka yang memusuhi Nabi belum lagi meminta maaf atas kesalahan, dosa, dan perbuatan-perbuatan tercela yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu beliau yang diperintahkan memberi maaf, bukan orang-orang yang memusuhi beliau yang diperintahkan meminta maaf kepada beliau. Jadi mereka yang bersalah, Nabi yang diperintahkan memberikan maaf. Tidak mudah buat kita umatnya untuk bersikap seperti itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memberi maaf kepada orang yang bersalah sebelum yang bersalah itu datang meminta maaf kepada Nabi. Karena beliau adalah uswah hasanah. Beliau diharapkan mengambil contoh, umatnya mengambil contoh dari sikap dan keteladanan beliau. Bukan hanya itu, ayat ini mengatakan wastaghfir lahu, mohonkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan mereka, baik dosa dan kesalahan kepada Allah maupun dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Mereka belum lagi istighfar atas dosa dan kesalahan beliau. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bukan dosa dan kesalahan beliau, kesalahannya orang-orang yang memusuhi beliau. Nabi yang diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu hal yang secara umum bisa dinyatakan tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh umatnya seperti yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu ayat ini memberikan perintah wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan itu. Tentu urusan-urusan yang sifatnya keduniaan,
urusan-urusan yang tidak menyangkut ajaran agama. Karena urusan-urusan yang menyangkut ajaran agama itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diberikan kewenangan, diberikan tugas untuk memberikan penjelasan tentang makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan az-zikr, Al-Quran, agar engkau Muhammad memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga untuk bisa memahami dan mengamalkan petunjuk Al-Quran Karim, kita harus mencari penjelasan-penjelasan dari beliau dalam hadis-hadis beliau, baik hadis-hadis qauliyah, penjelasan-penjelasan lisan, maupun hadis-hadis fi'liyah, hadis-hadis yang sifatnya petunjuk praktis pengamalan terhadap apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim secara umum. Tadi beliau diperintahkan wasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka, bukan berdialog. Musyawarah itu syaur pada mulanya berarti memeras dan mengeluarkan madu dari sarangnya. Madu itu adalah berfungsi sebagai syifa, penyembuh terhadap penyakit yang banyak sifatnya. Kemudian madu itu kemudian nikmat dan enak, sehingga perintah bermusyawarah itu memberikan petunjuk bahwa musyawarah itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan hasilnya mestinya madu. Jadi musyawarah mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa tidak semua orang perlu diminta pendapatnya dalam musyawarah itu. Yang perlu diminta pendapatnya adalah mereka yang bisa menghasilkan seperti madu, bukan yang menimbulkan kegaduhan, bukan yang menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan umat. Mereka yang bisa memberikan solusi, jalan keluar terhadap persoalan-persoalan umat. Itu tentang musyawarah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan ini. Di ayat lain dikatakan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah ini bisa dalam kehidupan keluarga, bisa dalam kehidupan bermasyarakat, dan bisa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan keluarga, Al-Quranul Karim menyatakan watasyawurin, bermusyawarah, yang intinya adalah kepala dan anggota keluarga. Ketika dalam hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan, Al-Quranul Karim menyatakan wa amruhum syura bainahum. Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Al-Quranul Karim menyatakan wasyawirhum fil amri. Itu tiga model dan bentuk musyawarah dalam Al-Quranul Karim
dengan bentuk yang berbeda karena objeknya juga berbeda. Tapi intinya mencari solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat ini. Wasyawirhum fil amri. Tetapi ketika kita bermusyawarah dan kemudian melahirkan keputusan, melahirkan hal-hal untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan umat, itu tidak ada yang menjamin kebenarannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Makanya ayat ini menegaskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah membulatkan tekad, bekerja keras untuk mencari dan menemukan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi terhadap persoalan-persoalan umat, bekerja keras dengan berbagai kemampuan manusia. Ayat ini menyatakan kalau itu sudah dilakukan semua, maka fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Serahkan seluruh persoalan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berhasil itu melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa diri karena yakin bahwa kesuksesan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seseorang yang bertawakal menyikapi kesuksesan itu dengan bersyukur. Pada saat yang sama, ketika belum menghasilkan kesuksesan, keberhasilan, maka belum berhasilnya usaha itu tidak menimbulkan rasa putus asa, tetapi disikapi dengan sabar. Kesabaran menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu juga menjadi hal yang sangat penting sebagai unsur pengendali tingkah laku, pengendalian diri agar tetap menjaga diri sehingga dan kesabaran itu juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini ketika bicara tentang tawakal itu usaha dulu baru tawakal. Ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW ketika turunnya ayat tentang perintah bertawakal ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat bersyukur, bergembira dan tidak ada lagi beban ketika ada perintah tawakal. Itu unta-unta saya tidak ada lagi yang saya urusi. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian saya menjadi tenang. Apakah dicuri, apakah saya tidak urusi lagi. Semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi, karena beliau adalah orang yang sangat santun, menyatakan ikilha wa tawakkal. Ikat dulu, pelihara dulu, tempatkan pada tempat yang aman. Setelah itu baru bertawakal. Jangan bertawakal lalu tidak ada usaha sebelumnya. Ikilha wa tawakkal. Itu saya kira yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam kaitannya dengan tawakal, dalam kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita di bumi ini dengan baik sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah keterbatasan kita, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita, seluruh sikap kita selalu
kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan itu adalah atas anugerah dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dengan sikap dan pola hidup seperti itu, dengan sikap kasih sayang, dengan sikap kerahmatan ketika kita bersama dengan orang lain, maka kita menebarkan kasih sayang dan kita merasakan kasih sayang itu, dan orang merasakan kasih sayang dalam kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat seperti yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, hidayah, kekuatan lahir dan batin untuk terus melaksanakan ibadah dan penghambaan diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita selamat dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.